Shalom adik-adik. Hari ini Kak Melisa bersuka cita karena bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua dalam acara Tori, Today's Story. Hari ini kakak akan membawakan cerita yang berjudul Sayap-sayap doa. Ayo sekarang kalian duduk yang manis dan kita dengarkan sama-sama ceritanya ya. Inilah kisah menarik dari seorang anak kecil perempuan bernama Rika. Rika tinggal bersama dengan ibunya dan pamannya yang bernama Paman Bram. Paman Bram adalah adik laki-laki ibunya. Sejak Rika masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Namun, Rika tetap tumbuh menjadi anak yang periang karena ibu dan pamannya sangat menyayanginya. Pada suatu hari, Rika berlari-lari di jalanan yang menuju kota, ditemani oleh anjing kesayangannya si Hero. Matahari menyinari kepalanya yang berambut coklat kemerah-merahan. Matahari menyinari hatinya juga. Sementara dia berlari, dinyanyikannya lagu karangannya sendiri. Paman Bram, pulang ke rumah, pulang ke rumah, pulang ke rumah. Paman Bram, pulang ke rumah, aku amat senang. Hai Hero, jangan mencium-cium di lubang itu. Ayo, kita harus cepat supaya tidak terlambat menjemput paman. Paman Bram, pulang ke rumah, aku amat senang. Hore! Memang hari itu Rika sangat senang sebab Paman Bram pulang. Rika senang Paman Bram sangat baik baginya. Dia senang sebab Paman Bram paling pandai bercerita. Dia senang sebab Paman Bram mempunyai sayap. Bukan sayap seperti malaikat atau sayap burung, tetapi sayap pesawat terbang. Sebab Paman Bram seorang pilot. Tampaknya lama sekali mereka harus menunggu. Namun, sesaat kemudian Rika mendengar suara bis datang dan dia melihat pamannya keluar dari bis dengan tas di bahunya. Ucapan Rika yang pertama adalah, Ibu tidak dapat menjemput. Ia sedang menggoreng ayam dan membuat kue. Tidak lama kemudian, setelah selesai makan siang, Rika serta Paman Bram dan si Hero dengan perut yang kenyang sekali berbaring di atas rerumputan di depan halaman rumah mereka. Mereka sedang memperhatikan awan-awan putih yang bergerak di langit. Seekor burung dengan sayap terbuka tampak sedang terbang bebas di langit yang biru. Rika berkata, Seandainya aku bisa terbang tinggi seperti burung itu. Aku pernah mencoba terbang. Aku berdiri di pagar kebun, lalu kurentangkan kedua lenganku, dan aku melompat untuk mencoba terbang.
tetapi akhirnya aku terjatuh di semak-semak. Kalau aku sudah besar nanti, aku akan menjadi pilot seperti Paman Bram. Tetapi sekarang ini aku ingin sekali bisa mempunyai sayap. Paman Bram berkata dengan perlahan-lahan, Rika, engkau bisa mempunyai sayap. Ah, jangan bohong, Paman. Aku tidak mempunyai sayap. Rika menggerakkan bahu-bahunya untuk memastikan bahwa dia tidak bersayap. Paman Bram tersenyum. Sungguh, engkau mempunyai sayap. Bukan seperti sayap burung itu atau sayap seorang pilot yang membawa pesawat udaranya atau sayap malaikat. Tetapi engkau mempunyai sayap yang diberikan Tuhan, yaitu sayap doa. Alkitab mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Paman biasanya memikirkan ayat itu sewaktu menerbangkan pesawat udara di atas awan-awan. Paman melihat bumi di bawah dan di bawah sana tampaknya terjadi angin topan yang sedang mengamuk. Sedangkan di langit atasnya, di mana pesawat Paman terbang, keadaannya tenang. Begitulah nak, Allah memberikan kita sayap-sayap doa, sehingga seperti burung Raja Wali, roh kita dapat naik terbang mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, serta terus memandang ke atas di mana kesulitan-kesulitan itu dapat kita atasi. Pernahkah engkau memperhatikan bahwa agar dapat naik dari tanah, burung Raja Wali itu harus menghadapkan mukanya ke arah angin dan memakai tiupan angin itu untuk dapat naik terbang ke udara. Angin itu seperti kesulitan-kesulitan kita. Jika kita mengembangkan sayap doa kita dalam menghadapi ketakutan dan kegelisahan kita, maka roh kita akan naik makin lama makin tinggi, sampai kita tiba di hadirat Allah. Lalu Rika bertanya, Maksud Paman kesulitan seperti kesedihan, karena aku adalah satu-satunya anak yang tidak punya ayah di sekolah. Atau perasaan takutku kepada Pete, yang bertubuh besar dan suka membuli, dan hal-hal lain seperti itu. Ya, begitulah Rika yang Paman maksudkan. Bahwa semua kesukaran kamu yang kecil maupun yang besar, seperti kebencian, keserakahan, ketamakan, dan dosa, perkara-perkara itu tidak dapat tinggal di dalam hati seseorang yang dekat dengan Tuhan. Sekali peristiwa waktu pesawat Paman sedang terbang di atas suatu daerah, Paman terpaksa harus mengadakan pendaratan di bandara terdekat karena gangguan kerusakan mesin pesawat. Dan setelah mesin pesawat sudah selesai diperbaiki, lalu pesawat Paman bisa terbang kembali. Tetapi aneh, Paman mendengar suatu suara di belakang pesawat. Kemudian Paman coba mencari sekeliling dan ternyata di ekor pesawat itu ada seekor tikus sawah yang buruk rupanya. Tikus itu marah dan giginya menyeringai. Tetapi pada waktu kami terbang makin lama makin tinggi, tikus itu menjadi makin lemah dan kemudian jatuh terguling lalu mati. Dia tidak dapat bernapas di tempat yang setinggi itu, sebab di ketinggian seperti itu lapisan udaranya semakin tipis. Waktu pesawat Paman mendarat, tikus itu sudah mati kedinginan. Tikus itu bagaikan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik
dan dosa-dosa yang ada di dalam dunia sekarang ini. Jika anak-anak hidup dekat dengan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa-dosa itu tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga semua itu akan diubahkan. Rika tetap berbaring dengan merenung. Kemudian dia berkata, Aku rasa Allah dapat membuat jutaan malaikat yang bersayap, bukan? Ya, aku yakin bahwa Tuhan dapat berbuat itu. Dan Tuhan juga dapat membuat jutaan burung dengan sayap-sayapnya hanya dengan mengucapkan sepatah kata saja. Benar kan? Tetapi untuk memasang sayap pada anak kecil biasa seperti aku ini, Tuhan Yesus harus turun ke dunia dan mati di kayu salib. Aku rasa anak-anak Tuhan mempunyai sayap yang terbaik. Ya, benar. Maukah engkau mencoba sayap baru itu sekarang ini? Tentu saja, jawab Rika. Dan kemudian dia berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan sayap kepadaku, bukan seperti sayap seekor burung, tetapi sayap-sayap doa, sehingga doaku dapat naik kepadamu. Terima kasih Tuhan. Rika senang sekali, karena sekarang dia tahu bahwa dia mempunyai sayap. Ya, sayap yang sangat istimewa. Sayap yang terbaik, yaitu sayap-sayap doa. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di acara yang sama pada jam dan hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, senang sekali dapat kembali belajar firman Tuhan bersama adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Ayo, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami mau memberikan tanah hati kami yang baik untuk ditaburi firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong dan memberi pengertian pada adik-adik semua. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kakak yakin adik-adik semua di sini pasti pernah berdoa. Adik-adik tahu kan apa itu doa? Doa adalah saat di mana kita menyediakan waktu untuk berkomunikasi dan menghampiri Tuhan. Doa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Juga dalam doa kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan, segala hal. Adik-adik, Tuhan sangat senang ketika anak-anaknya berdoa. Tuhan sangat senang
ketika kita datang mendekat kepadanya. Doa merupakan salah satu cara untuk kita anak-anak Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Saat kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin mengenalnya dan makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya atas kehidupan kita. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Sumber Terang, maka bagian-bagian gelap dalam diri kita akan hilang. Bagian gelap itu akan disingkirkan karena ada terang yang dari Tuhan Yesus. Adik-adik, pernah kan masuk dalam kamar yang gelap? Kamar waktu lampu belum dinyalakan, kamar dalam keadaan gelap. Lalu biasanya kita mencari tombol atau saklar lampu dan kita menyalakan lampunya. Klik, lampu menyala dan kamar yang gelap itu langsung berubah menjadi terang. Saat terang hadir, maka kegelapan disingkirkan. Kakak jadi teringat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kakak. Sebelum kakak mengenal Tuhan, kakak adalah orang yang keras kepala, pemarah, suka iri hati, dan tidak taat pada orang tua. Kakak iri kepada saudara-saudara kakak karena kakak merasa papa dan mama lebih menyayangi mereka. Kakak merasa kakak yang sering-sering disalahkan dan dianggap pembuat masalah. Semua nasihat papa dan mama tidak pernah kakak dengarkan. Kalau mendengarkan aja tidak, bagaimana bisa menurutinya kan? Banyak sekali ya dosa kakak. Tidak taat, membantah orang tua, tidak mengasihi saudara. Hati juga dipenuhi oleh rasa iri. Tapi puji Tuhan, kakak bertemu Tuhan Yesus. Kakak merasakan kasih dari Tuhan. Karena itu, kakak ingin membalas kasih Tuhan. Kakak ingin lebih mengenal Tuhan Yesus. Kakak membaca dan belajar firman Tuhan, dan kakak juga belajar menggunakan sayap doa untuk mendekat pada Tuhan. Kakak menjadi mengerti dan merasakan bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kakak menginginkan kakak juga bisa mengasihi orang lain, termasuk juga mengasihi saudara-saudara kakak. Dan Tuhan juga mau kakak menghormati dan mentaati orang tua. Kakak menghampiri Tuhan, mengakui semua dosa-dosa yang telah kakak perbuat. Dari hari ke hari, kakak belajar menyediakan lebih banyak waktu berdoa, mendekat, menghampiri Tuhan. Dan Tuhan juga menjawab doa-doa kakak. Tuhan melembutkan hati kakak dan selalu memberi kekuatan baru sehingga bisa mengalahkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk kakak. Waktu kakak berdoa mendekat pada Tuhan, maka bagian gelap dalam diri kakak disingkirkan, diganti dengan terang yang dari Tuhan. Seperti tikus yang diceritakan Paman Bram tadi, yang tidak dapat bertahan hidup
waktu pesawat itu terbang semakin tinggi. Dosa-dosa dan kebiasaan buruk kita juga tidak dapat bertahan waktu kita naik dalam hadirat Tuhan. Saat kita semakin rajin memakai sayap doa untuk naik mendekat pada Tuhan, semua kegelapan dalam diri kita akan tersingkir dan berubah menjadi terang. Nah, adik-adik, seperti halnya kakak, kalian juga bisa mulai menggunakan sayap doa kalian untuk naik menghampiri Tuhan, sehingga terang dari Tuhan saja yang ada dalam hati adik-adik. Doa adalah anugerah dari Tuhan untuk kita bisa datang menghampirinya. Ketika kita menghampiri Tuhan, Dia akan memberikan pada kita kekuatan baru untuk menghadapi segala hal, termasuk kekuatan untuk mematikan dosa dan kebiasaan buruk kita, kekuatan baru untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita, kekuatan baru untuk menghadapi segala kesukaran dan hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sekarang, ayo kita sama-sama memakai sayap doa untuk menghampiri Tuhan. Bapa, kami sungguh amat bersyukur karena kami dapat selalu menghampiri-Mu dalam doa. Kami bersyukur untuk kekuatan baru yang selalu Kau berikan saat kami menghampiri-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami rindu bisa semakin dekat dan semakin mengenal-Mu, Tuhan. Dan kami juga semakin menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.